Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semuanya sehat ya? Hari ini kita akan belajar IPS, tema 1, subtema 1, KD 3.1, 4.1. Tujuan mempelajari materi hari ini adalah mengetahui anggota-anggota negara ASEAN, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, dan letak geografis negara ASEAN. Nah, Nana, sebelum ke materi, persiapkan alat tulisnya dan buka halaman 7 di tema 1. Anak-anak, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Di sekolah kita membutuhkan teman. Di rumah kita membutuhkan anggota keluarga kita, juga tetangga kita. Demikian juga negara kita. Negara kita juga membutuhkan negara-negara lain. Nah, di sini kita akan belajar negara-negara anggota ASEAN. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat bunga di kawasan Asia Tenggara. Bunga sepatu. Bunga sepatu adalah bunga yang sangat indah. Bukan hanya tumbuh di Indonesia, tapi tumbuh di negara lain. Di Indonesia digunakan sebagai pewarna dan hiasan. Di Malaysia, bunga sepatu disebut bunga raya dan bunga ini merupakan bunga nasional. Demikian juga bunga Kamboja, itu bukan enggak hal asing ya, kalian sering lihat. Di Indonesia bunga Kamboja ini dipakai untuk perlengkapan tari, tari Bali, biasanya diselipkan di telinga, dekorasi upacara dan menyambut tamu. Nah, untuk bunga Kamboja tumbuh juga di negara Laos. Di Laos disebut Dor Champa, merupakan bunga nasional juga, digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan upacara selamat datang. Nah, kegunaannya hampir sama ya dengan Indonesia. Artinya apa? Antara negara Indonesia dan negara Laos ada kemiripan, ya. Nah, jadi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini memiliki kemiripan. Nah, coba perhatikan ini. Ini adalah lambang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi internasional yang anggota-anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena ada apa? Adanya persamaan atau kesamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Inilah yang melatar belakangi para tokoh itu untuk apa? Untuk bersatu untuk mendirikan organisasi ASEAN, ya. Jadi adanya kepentingan yang sama, ya. Maka pada tahun 1967, tepatnya tanggal 8 Agustus, ya, ditandatangani Deklarasi Bangkok. Ya, sejak saat itulah berdirinya ASEAN. Jadi ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Didirikan oleh siapa? Oleh 5 negara. Nah, coba perhatikan di sini. 5 negara pendiri ASEAN. Ini adalah perwakilan para tokoh menteri luar negeri yang mewakili masing-masing negara dalam mendirikan ASEAN. Di antaranya siapa saja? Ada Filipina, ya, diwakili oleh menteri luar negerinya yaitu Narcisco Ramos. Kemudian ada Singapura, diwakili oleh S. Raja Ratman. Ada Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Dari Thailand ada Tanat Konan. Dan Indonesia ada Malik. Nah, inilah 5 menteri luar negeri kita yang mendirikan organisasi ASEAN. Ya. Nah, setelah berdiri tanggal 18 Agustus tahun 1967, 5 negara pendiri ini, terus negara-negara di wilayah Asia Tenggara ikut bergabung
dalam organisasi ya secara bertahap. Ya, tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam bergabung. Kemudian 28 Juli tahun 1995 Vietnam bergabung. Bergabung lagi tanggal 23 Juli tahun 1997 Laos dan Myanmar. Dilanjut tanggal 30 April 1999 Kamboja. Jadi sekarang ada 10 ya, ada 10 negara anggota ASEAN. Kamu bisa lihat di sini. Ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, ada Singapura, ada Indonesia, ada Laos, ada Vietnam, ada Malaysia, ada Filipina, dan ada Brunei Darussalam. Meskipun dulu yang mendirikan ada 5 negara, ya, pendirinya ada 5 negara. Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, terus nambah lagi 5 negara, ya, tambah lagi 5 negara yaitu negara apa saja tadi? Yaitu ada Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Dan inilah bendera-bendera masing-masing negara anggota ASEAN. Ya, Nah, adapun tujuan berdirinya ASEAN adalah satu, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, dan pertanian, kemudian meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Nanti materi ini akan dilanjut di materi berikutnya, nanti dijelaskan ya nak ya. Kemudian kehidupan sosial budaya ASEAN. Apa saja? Brunei Darussalam. Ini terkenal dengan Kampung Anyer atau Kampung Terapung di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam karena mayoritas penduduk di sana penduduknya adalah orang Melayu. Brunei Darussalam artinya tempat yang damai, rumah keamanan. Kemudian ada di sini Malaysia. Ada patung Dewa Marungga, tingginya luar biasa tinggi, 42,7 meter. Rumah kita hanya 4 meter, ini 42,7 meter. Bisa kamu bayangkan berapa tingginya. Ya. Di sana di Malaysia itu ada 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Ya. Kemudian di sini ada Filipina. Di Filipina itu ada kebudayaan dipengaruhi oleh kebudayaan barat dan timur ya. Ini kemudian kehidupan budayanya selain budaya barat dan timur dipengaruhi juga kebudayaan Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasanya, bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris ya. Di sini ada permainan, di sana permainan tradisional yaitu permainan tiniking. Ini permainan meloncat-loncat seperti burung tiniking ya. Kemudian di Kamboja di sana ada candi ya yang terbuat dari batu ya. Kemudian di sana ada makanan khas ya. Makanan khas yang tidak asing buat kita, tumisan namanya cak, kalau kita capcay gitu ya, tumisan ya. Cak namanya. Kemudian di Myanmar di situ disebut terkenal dengan negara 1000 pagoda. Mayoritas Myanmar adalah keturunan Tibet, bahasanya Burma. Pakaian di sana adalah disebut pakaian longgi, mirip sarung yang biasa kita pakai orang laki-laki ya, yang dibendel di depan buat sholat Jumat, buat sholat ya. Itu namanya di sana namanya longgi ya. Kemudian ada Vietnam, ini ada permainan menangkap jangkrik ya, dimana yang di tengah itu ditutup matanya untuk menangkap
mangsanya, kalau di kita namanya biasanya permainan, kucing dan tikus ya. Kemudian di, eee, Laos, di Laos ini, eee, negara Laos itu penciptanya namanya Lau, orang Laos yang terkenal ya. Kemudian di Laos ada olahraga namanya Kat-tao. Kat-tao itu kalau kita bilang takraw ya, itu Kat-tao seperti olahraga bola voli yang menggunakan kaki ya. Kalau di kita namanya tadi disebut takraw karena dibuat dari anyaman bambu juga hampir sama dengan kita. Di sana juga ada upacara sakral namanya Saibat, upacara memberi sedekah ya. Kemudian di Thailand ini adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah ya. Makanya Thailand ini sering, bahasanya adalah Pratel Thai yang artinya tanah kebebasan. Ya, di Thailand itu kepala sebagai suatu yang sangat dihormati, bagian kaki itu adalah bagian yang paling hina karena memang letaknya juga di bawah ya. Nah, Indonesia dan Thailand itu memiliki persamaan dalam minum teh, cuma perbedaannya teh di Indonesia adalah diminum hangat-hangat ya. Dan itu punya Indonesia hanya serbuk, kalau di Thailand tehnya itu ditambah susu, kemudian rempah-rempah ya. Namanya kalau kita bilang di sana namanya tehnya Thai Thai tea ya. Thai tea. Kalau di sini kita juga Thai tea di kita juga campur susu ya. Nah, sekarang kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, kondisi geografis Asia Tenggara artinya letak geografis Asia Tenggara itu terletak di antara Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Nah, wilayah Asia Tenggara itu terbagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan semenanjung ya, terdiri dari negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat, dan daratan berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam ya. Jadi kalau kita lihat di peta, coba kalian perhatikan di peta. Di peta inilah negara-negara yang masuk gugusan semenanjung dan mana negara-negara yang masuk gugusan kepulauan ya. Sekarang materi hari ini cukup sekian ya untuk materi negara-negara di wilayah ASEAN atau negara yang masuk organisasi ASEAN. Nanti ada soal, nanti kalian kerjakan di buku tugas. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.